Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai aplikasi DevMap. Nah, sekilas mengenai DevMap. Apa itu aplikasi DevMap? DevMap itu adalah aplikasi open source yang dikembangkan oleh Laboratorium Space Syntax Bartlett School, University College London. DevMap ini merupakan aplikasi standar dalam melakukan analisa space syntax baik teknik action line maupun visual graph analysis. Jadi modul-modul pada pelatihan ini hanya menjelaskan penerapan teknik action line karena memang lebih dekat dengan aplikasinya di kajian bidang tata ruang. Nah, ini secara sederhana uraian proses dari analisis spesitaks yang melibatkan DevMap dan aplikasi lainnya. Jadi pada awalnya kita mulai dari Quantum GIS atau SRIGIS, ya. Aplikasi ini kita pakai untuk menggambar manual action line, ya, di mana setelah action line ini sudah kita buat, ya, action line ini kita jadikan sebagai input data bagi analisis space syntax. Nah, sehingga Xline ini yang dari format XHP ini perlu dikonvert menjadi DXF, ya, dan mempergunakan quantum GIS atau SRIGIS. Setelah kita convert menjadi DXF, kemudian peta itu kita import ke dalam DevMap, ya. Kemudian setelah itu baru kita proses sehingga mengeluarkan sebaran-sebaran nilai, ya, space syntax berupa grafis dan tabel, ya. Yang ini bisa kita ekspor menjadi format MIF atau map info. Nah, hasil dalam format MIF ini kemudian kita buka dalam quantum GIS atau SRGIS, ya. Kemudian kita convert lagi menjadi SHP, ya, sehingga hasilnya bisa kita overlay dengan atribut tata ruang lainnya. Nah, kita masuk saja ke dalam aplikasi dari teknik ini. Ya, kita kembali kepada Quantum GIS. Ya, ini adalah peta Excel yang sudah kita gambar secara manual tadi. Nah, ini kemudian perlu kita save as menjadi format AutoCAD DXF, ya. Kemudian kita tentukan ini akan disimpan di mana. Ya, hasil SS. Kemudian kita beri nama peta Malang DXF dan kita save. Ya, pastikan koordinat referensi koordinatnya sudah sama dengan peta SHV yang kita buat. Kita oke. Ya, sudah jadi. Ya. Kemudian ini bisa kita remove. Kita remove, kemudian kita buka aplikasi DevMap seperti ini, ya. Kita buka kembali, kita buka map view yang baru. Kemudian kita masuk ke map, import. Nah, kemudian kita masuk ke directory tempat kita menyimpan DXF tadi. Ya, ini oke, ini sudah DXF. Kita klik peta Malang DXF. Kita open. Nah, ini adalah peta Excel line yang sudah terimport ke dalam aplikasi DevMap. Nah, kemudian kita akan mulai run analisis space syntax. Kita masuk lagi ke map. Kita masuk ke convert drawing map. Ya, kemudian data mapnya kita ganti menjadi axial map. Ya, dan kita klik OK. Nah, kita lihat sudah mulai ada warna-warni dan di kolom sini sudah mulai keluar ada nilai connectivity, salah satu parameter dari space syntax. Dan apabila kita klik window, kita buka table, dia akan mengeluarkan nilai tabel connectivity-nya. Nah, kita close. Nah, ini kalau kita klik, nanti dia juga bisa akan mengeluarkan nilainya. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan nilai integrity. Kita masuk ke tools. Ya, kita masuk ke axial convex path. Ya, kita run graph analysis.
ini kita buat N, ya lainnya ini kita kosongkan. Wake by connectivity, artinya nanti nilai integrity-nya sudah sudah memperhitungkan pembobotan berdasarkan nilai connectivity dari masing-masing axial line. Ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah nilai integration. Ini nilai connectivity yang tadi, dan ini nilai integration. Dan kalau kita kembali ke Windows, ke table, kita sudah mendapatkan tabel berisi nilai-nilai hasil perhitungan space syntax yang nanti ini juga kita harapkan bisa kita masukkan ke dalam SHP-nya. Nah, kita tutup lagi. Nah, kemudian di Windows kita bisa keluarkan scatter plot. Ya, di sini X-nya adalah integration, Y-nya connectivity. Ya, kita keluarkan R-square-nya. Ternyata R-square-nya ini hanya 0,37 sekian, ya, masih di bawah 0,5. Sehingga bisa dikatakan intelligibility-nya cenderung masih rendah. Ya, jadi dalam analisis dalam aplikasi ini ya kita bisa mengeluarkan nilai connectivity, nilai integration, ya, dan juga kita bisa menghitung intelligibility yang merupakan korelasi dari integration dan connectivity. Ya, di mana dalam contoh kasus ini ternyata rendah karena nilainya R-square-nya masih di bawah 0,5. Nah, sekarang kita akan mencoba menyimpan hasil analisa ini ya dalam format file devmap dan juga MIF, map-info. Nah, sekarang kita akan save as, file save as, ya. Kita beri nama filenya ini SS Malang, ya, kemudian kita simpan di direktori hasil SS, hasil space syntax ini. Ya. Nah, kita di lain kesempatan ya kita close, ya kita bisa membuka kembali hasil analisis tadi dengan cara ya memilih file dan extension graph tadi. Ya. Nah, ini hasil sama saja. Nah, kemudian hasil ini akan kita ekspor ya ke dalam map info supaya nanti bisa kita convert ke dalam SHP. Kita masuk ke menu map, export, ya kemudian kita pilih bentuk filenya adalah MIF, map info. Ya kita samakan nama filenya map info file MIF. Kita save. Ya ini sudah bisa kita simpan. Ya, kita kembali ke Quantum GIS. Ya, kita akan membuka file map info yang baru dibuat tadi. Add layer, kemudian kita cari tadi di mana. Ya, ini adalah filenya SS Malang MIF. Kita open. Ya, oke. Nah, kita lihat sendiri. Ya, ini bisa yang Excel line dulunya bisa kita hilangkan, kita hapus saja. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasil space syntax tadi ya, yang dia itu lengkap dengan nilai-nilai atributnya, connectivity dan integration. Nah, sekarang dengan Quantum GIS kita dapat dengan mudah mengconvert ini menjadi SHP, save as. Kita pilih S3 save file. Kita pilih tempat penyimpanannya. Kita beri nama SS Malang SHP. Kita save. Kita OK. Nah, kita tunggu sebentar sampai proses ekspor selesai. Nah, sekarang sudah diekspor dan kita perlu melihat apakah datanya lengkap atau tidak. Ya, kita klik SS Malang SHP, kita buka data atributnya. Ya, ternyata ya belum lengkap. Ya, nilai connectivity dan integrasinya hilang. Ini kerap terjadi ya, error ini kerap terjadi, jangan khawatir. Ini bisa kita hapus saja, kita remove yang lama, kita kembali ke peta map info yang tadi sudah kita dapatkan, kita ulang lagi proses save as-nya sampai dia berhasil.
Kita replace yang tadi, kita coba lagi. Ya, sudah berhasil. Nah, jadi memang kerap terjadi seperti itu ketika terjadi error ya, nilai-nilai connectivity-nya tidak masuk, ya, maka kita akan coba sekali lagi mengulang proses mengconvert dari map info ke SHP dan biasanya itu berhasil seperti ini. Nah, selanjutnya yang file map info bisa kita remove ya. Kita fokus ke SS Malang yang sudah SHP. Ya, kita bisa mengubah warnanya menjadi graduated misalnya. Kita ingin munculkan kolom integration. Ya, kemudian kita memakai 30 interval 30. Nah, keluar seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang warna merah menyala itu adalah nilai integrity yang paling tinggi, yang warna biru gelap itu yang paling rendah. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata di sistem ruang di perumahan ini ya, garis merah menyala ini adalah garis yang memiliki nilai integrity yang tertinggi sehingga dia itu lebih compact di antara koridor-koridor jalan lainnya. Nah, kita overlay dengan peta jalan dan apabila Anda menginginkan juga bisa di-overlay dengan peta land use dan sebagainya sehingga kita bisa melakukan analisis yang lebih komprehensif. Ya, sekian modul terkait dengan aplikasi Space Syntax dengan mempergunakan aplikasi Quantum GIS sebagai platform untuk menggambar Excel line dan DepMap sebagai platform utama untuk melakukan analisis Space Syntax. Sekian dan terima kasih.